Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua Ultiers, ketemu lagi sama aku Siti Syafia Salsabila dari kelas 10 IPA 2. Dan kali ini kita kedatangan tamu khusus nih, yaitu kakak-kakak dari kelas 12. Boleh kenalan dulu kak? Halo, aku Fadil Muhammad Faizan dari 12 IPA 2. Halo, aku Nadia Maimunah Dirmangga dari 12 IPA 4. Halo, nama aku Salsabila Raina Sarika dari kelas 12 IPA 3. Halo, nama aku Azhara Rizka Amalia Tirta dari 12 IPA 1. Nah, kakak-kakak ini kalau nggak salah ada yang dari lulusan SMP IGM kan? Ya, semuanya. Sama-sama alumni ya. Iya. Kalau boleh tahu kakak kenapa milih SMA IGM kak? Oke, Kak Fadil, kenapa tuh? Kak Rara bagaimana? Jadi Ya. dari Kak Aca dulu. Iya, oke. Coba aja deh. Oh, kalau dari aku sendiri sih karena kan dari SMP IGM tuh udah kerasa kan gimana tuh cara kerja, cara belajar dari IGM gitu kan. Jadi waktu dipikir-pikir kayaknya lebih besar kemungkinan buat aku belajar dengan serius itu di swasta dan ya pilihannya IGM gitu waktu itu. Bener sih. Kalau Najwa gimana? Mungkin lebih kepada kayak apa ya? Sebenarnya emang disuruh orang itu, tapi karena juga orang tua tuh percaya gitu kalau emang SMA IGM ini bisa ngebimbing dan murid-muridnya tuh lebih diperhatikan karena kan kita sebagai swasta kuantitas muridnya juga lebih sedikit ya, dan itu tuh mempermudah kita dalam nyari teman, kemudian juga lebih fokus ke pendidikan juga bisa lebih gitu. Kalau aku sih mau masuk IGM ini karena dapat dari testimoni dari kakak nih. Iya benar sih, kan. benar. Jadi katanya tuh guru tuh friendly banget gitu loh kalau di IGM. Bener sih. Oke, terus tuh juga kalau nggak salah kakak-kakak ini di IG SMLT IGM kemarin lulus SNMPTN, iya kan? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu yang lulus itu ada berapa orang nggak? Kalau di Instagram ada berapa? Ada berapa ya? Ada 17 orang. 17. Itu udah include IPA IPS. Oke. IPA 8, IPA 9, Iya. IPS 8. Iya. Kalau boleh tahu lagi nih kak, kakak lulusnya di jurusan sama universitas apa nih? Ayo tebak. Apa ya? Layarnya ya. Dari Kak Fadil deh, inget nggak apa? Dari Kak Fadil ini kalau nggak salah Muka-mukanya. Ayo, buka anak apa tuh? buka-buka anak matematika. Namanya memang itu brand personal branding saya sebenarnya matematika sekali ya. Itu kemarin lulus di Institut Pertanian Bogor jurusan bisnis. Lanjut. Ke Universitas Sriwijaya jurusan Pendidikan Dokter Gigi. Gak ada yang mau nebak. Gak ada tahu. Kalau Kak Aca? Kak Aca yang Via inget sih kemarin menang lomba biologi sih ya. Berarti ada Oh, iya. kaitannya sama biologi nggak? Wah. Gak ada. Melenceng Iya. ya. Jadi kakak lulus SNMPTN di Universitas Sriwijaya jurusan arsitektur. Ayo Rara. Kalau kakak lulus di Universitas Iya. Sriwijaya, Fakultas Pendidikan Kedokteran, bener kan? Alhamdulillah ya. Kesenangan guys dia. Untuk tips dan trik untuk masuk SNMPTN itu ada nggak kak? Tips dan trik. Sebenarnya itu kalau tips dan trik SNMPTN tuh harus diperhatiin dari kelas 10 ya nggak sih? Iya benar banget. Karena emang SNMPTN kan dilihat dari keseluruhan nilai dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kalau mau emang eligible nantinya, karena nanti itu di kelas 12 itu direkap semua nilainya. Kelas 10 sampai 12. Dilihat diurutin dari 1 sampai terakhir. 40%-nya itu yang eligible. Dan cara ningkatin nilai dari kelas 10 gimana coba? Ya yang penting harus konsisten sih. Walaupun mau turun tuh bisa turun 0,5 atau 1 gitu. Jangan lebih dari 1 karena itu memungkinkan nilainya bakal turun juga untuk rata-rata. Dan aktif-aktif juga sebenarnya. Ya kan jangan terlalu fokus sama nilai Apalagi doang gitu. kalau mau ikut lomba itu juga penting banget loh dari kelas 10. Jadi benar-benar harus diperhatiin nilai sama lomba-lomba gitu ya. Iya. Dan kalau punya sertif simpen, jangan dibuang. Karena saya dulu dibuang. Maksud kamu apa tuh ya? Parah banget Saya merasa sertif hilang, agak tersinggung. Kira itu hanya kertas. Tapi alhamdulillahnya lulus. Alhamdulillahnya lulus. Emang selamat ya.
hoki seumur hidup. Nah Kak, kalau misalnya dari IGM sendiri ini ada program-program yang mendukung untuk SNMPTN ini nggak? Ada. Banyak sih. Bisa tolong sebutin dan jelaskan Kak? Coba dari pertama apa, Ra? Paling dari awal masuk kelas 12 tuh kita udah dikumpulin gitu kan, dikasih saran gitu, terus dikasih waktu buat mikirin resolusi. Oh iya, solusi. Ya, resolusi pribadi, resolusi per kelas gitu. Jadi dari awal tuh kita udah pasang target dan cara-cara gimana supaya target itu tercapai gitu. Terus apa lagi? Yang kedua tuh setelah resolusi ada program siap PTN. Ya. Jadi ini emang diarahin supaya kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang kita impikan. Program siap PTN itu ada TO, bimbel tiap Jumat juga. Jadi kita kalau bimbel kan mungkin kalau dulu SMP tuh kayak bimbel tuh bahasnya soal UN ya. Soal Kita kan masih ada UN atau enggak tuh TO USBN gitu ya. Tapi kalau ini lebih kepada bimbel buat UTBK karena kan ya kita nggak bisa nilai ya bahwa yang harus belajar itu kan untuk SBMPTN ya, untuk UTBK bukan untuk SNM. Jadi kita belajar soal UTBK gitu. Terus yang ketiga ada apa? Sosialisasi. Sosialisasi. Jadi kalau sosialisasi itu macam-macam. Mulai dari apa? Universitasnya? Ada banyak. Iya. Kemarin ada Unpad. Iya, Iya, Unpad. Unpad. Ada alumni juga kan. ada Erlangga juga, ada Sriwijaya, Iya. terus ada yang Islam kan? Jadi intinya kita tuh nggak kekurangan informasi tentang univ-univ Iya. PTN gitu. Ya, Jadinya bisa jadi pilihan. jadi nggak mentok di satu universitas gitu. Ya, karena kan mungkin ada beberapa orang yang kayak taunya Unsri doang. Tapi kan dengan Atau itu jadi mungkin- tahu nih bisa nih aku pilih ini, gitu kan. Atau mungkin masih ada yang bingung kan. Jadi sosialisasi itu penting banget buat kita. Nah, menyambung sosialisasi ada konsultasi. Konsultasi. Ya. Dan di sini peran BK tuh bener-bener membantu banget kan, Bantu banget. terutama untuk nyusun strategi gitu. Oh jadi BK itu di sini IGM ini nggak terkenal cuma gara-gara anak yang itu ya? Iya. Anak yang Anak yang apa yang bermasalah. Iya. Kan. Tapi emang bener-bener ke arah positif juga ya BK-nya? Iya, jadi ya nggak usah takut kalau tiba-tiba dipanggil BK gitu loh. Bukan berarti kamu bermasalah, bisa jadi karena Iya. pengen diarahin gitu. Gimana Najwa? Itu saya kemarin lihat Kak ada banyak pohon-pohon gitu. Itu pohon apaan Kak? Pohon apa Kak Najwa? Hari. Isi pohon karir itu gimana? Jadi pohon karir tuh kayak kita tuh ngebuat pohon karir yang isinya itu ada foto kita dan sekaligus cita-cita kita gitu. Iya. Jadi dengan harapannya semoga kita bisa mencapai impian kita tersebut. Ya, jadi itu made from scratch. Jadi kita nyari pohonnya sendiri. Ya. Apa mangkok bukan mangkok pot Pot, sendiri. iya, pot. Nah, Nyemen sendiri, Aduh itu perjuangan banget itu. Sendiri pokoknya. nebang sendiri. Mungkin kelasnya Najwa nebak. kelas kamu nebang. Iya. Kelas saya sampai ke ini loh, ke arah jalur. Sama. Buat nyari pohonnya itu? Iya, perjuangan Jadi kan. kan hitung-hitung apa sih mengembangkan kreativitas juga. Sama bentuk kenangan memori sama Iya, teman-teman benar. sekelas gitu. Oke, Kak kalau nggak salah kan untuk SNMPTN ini ada sertifikat yang didaftarin gitu kan? Iya. Boleh tahu nggak nih Kak, apa aja sertifikat yang Kakak lampirkan di sana? Kalau dari aku ada masang kan maksimal 3 ya. Aku pertama masang Olim MTK tingkat kota, FLS 2N provinsi ya. Terus Olimpiade bahasa Inggris Olim nasional. Kalau aku kemarin itu posi biologi sama MTK FLS 2N. Iya. KSN gak sih? Iya, KSN. Nah. Ralat guys. Iya. Jadi kalau aku FLS 2N bidang komik digital juara 2 provinsi yang tahun 2020 sama yang tahun 2021 itu sama guys. Wah, Alhamdulillah rezeki. Setelah itu posi untuk bidang biologi. Kalau aku kemarin masukinnya sama posi biologi, terus FLS 2N monolog, sama KIR dari waktu itu dari Unsri juga ikut lombanya. wih keren banget Keren nih. banget. Kak, ada pesan-pesan nggak nih buat adik-adiknya nanti tentang jurusan SNMPTN yang harus dipilih atau apa gitu? Coba Ra.
pesan-pesannya Pesan. sih lebih ke yang penting kalian harus udah tahu dulu kalian mau kemana gitu, itu yang paling penting. Jadi kalau kalian udah punya tujuan, nantinya bakal lebih mudah buat nyusun strategi gitu. Yang penting ya nilai dikejar, jangan sampai turun kalau bisa. Konsisten juga terhadap nilai tersebut. Itu benar-benar jurusan yang pengen, jangan jurusan yang disuruh ini disuruh pokoknya yang kalian tersuka daripada kalian nanti menyesal. Pokoknya Dan kalau pas sudah kelas 12 nanti, pas sudah milih jurusan, apa ya, kita emang kadang nggak bisa yang terlalu idealis banget, harus realistis juga. Misalkan lihat ada orang di atas kita nih, apa jurusannya sama kayak kita, ya kalau pengen lulusnya SNM doang, terpaksa emang harus gitu, Tapi Ya, namanya harus strategi. iya itu strategi. strategi emang, dan banyak kok yang begitu. Itulah tadi kalau misalnya mau lulus SNM ya harus nurunin ego gitu. Dan kalau emang nggak pengen nurunin ego ya dari dulu udah dikejar, Iya. nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atasnya gitu. Oh, jadi benar-benar harus diperhatiin banget ya Kak ya. Bukan dari nilai kita aja tapi juga orang-orang yang di sekitar kita gitu. Harus. Oke, nih teman-teman, dengarkan yang kakak-kakak tadi omongi. Jadi kalian jangan sampai nilai kalian turun anjlok banget. Terus tentuin jurusnya secara pinter-pinter banget. Sama kalian jangan lupa banyak-banyak berdoa guys. Karena balik lagi semuanya itu ke doa kita. Iya. Jadi podcast hari ini sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.